Pradana nomor absen 17 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari Gede Krishna Aditya. Pertanyaan pertama adalah mengapa PFB mengadakan pemogokan umum. Pemogokan umum di kalangan kaum pekerja pabrik-pabrik gula yang bergabung dalam Serikat Buruh pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1917, PFB, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemogokan ini yang pertama kali pada tanggal 20 Agustus 1920 di pabrik gula Madu Kismo. Dengan perbuatan ini, Soeharjo Pranoto melaksanakan teori pada praktiknya. Pemogokan ini begitu luas dan hebat sehingga oleh De Express ia disebut De Stakingskoning. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana peran buruh dan para pemimpin dalam membela dan mempertahankan langkah mengisi kemerdekaan. Kaum buruh sejatinya memiliki andil yang besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Karena sejak awal datangnya imperialis asing ke Indonesia, kaum buruh lah yang selalu diperbudak atau dipekerjakan, baik itu di perkebunan, pertambangan, atau tempat-tempat yang lainnya. Pada masa kolonial Belanda, sudah muncul buruh yang menjual tenangnya untuk mendapatkan upah. Tapi pada masa kolonial itu, kondisi kerja dan kesejahteraannya tidak sesuai seperti upah yang sangat murah, jam kerja yang panjang, pajak yang sangat tinggi, kondisi kerja yang sangat buruk, dan tidak adanya jaminan selama bekerja. Dengan kondisi kerja tersebut, para buruh mulai mengkonsolidasikan diri dengan pekerjaan yang lain dan juga dengan kaum yang berpendidikan tinggi atau lebih dikenal sebagai tokoh-tokoh pergerakan dan menjadi pemimpin di organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan lain-lain. Dari hasil konsolidasi tersebut lahir Serikat Buruh, Serikat Pekerja yang pertama pada tahun 1905 yang dipelopori oleh buruh kereta api yang diberi nama SS Bahn. Kepengurusan SS Bahn dipegang oleh orang-orang Belanda dan tidak menjadi gerakan yang militan. Hal ini membuktikan bahwa gerakan buruh tidak dapat dipisahkan dari aktivitas politik. Setelah proklamasi kemerdekaan, sejumlah tokoh gerakan buruh berkumpul di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Tujuannya adalah untuk membicarakan peranan kaum buruh dalam perjuangan kemerdekaan dan menentukan landasan perjuangan bagi kaum buruh. Pada pertemuan tersebut berdirilah organisasi buruh yang diberi nama Barisan Buruh Indonesia dan menuntut agar Komite Nasional Indonesia mengakui organisasi ini. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Ananda Yoga Subrata, nomor absen 8 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Nimade Juniari dari kelompok 4. Bagaimana sejarah awal pergerakan buruh di Indonesia pada masa pergerakan nasional? Gerakan buruh di Indonesia muncul di sekitar pertengahan abad 19 ketika sifat merkantilis Belanda mulai berubah menjadi kapitalis perusahaan, dan ketika peran langsung pemerintah di bidang ekonomi digantikan oleh kelas berjuasi swasta Belanda. Pada masa ini mulai tumbuh kelas buruh Indonesia. Kemunculan pergerakan buruh juga didorong oleh pertumbuhan kaum terpelajar pribumi yang radikal. Pada masa ini pergerakan buruh tumbuh dalam atmosfer perjuangan kebangsaan. Serikat buruh yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Nederland Index Onderwijs Gotschap atau Serikat Pekerjaan Guru Hindia Belanda yang dibentuk pada 1879. Kemudian lahirnya bermacam-macam serikat buruh di Indonesia. Di antaranya adalah Vereniging for Sport and Traffic Personnel in Netherlands and India yang berdiri pada 1908.
Perserikatan Pegawai Pengadaian Bumi Putra yang dibentuk pada 1914 dan personel pabrik Bound yang lahir 1918. Lumpuhnya serikat-serikat buruh ini dan terpukulnya PKI pada 1926 menggelamkan gerakan buruh pada masa kolonial. Setelah kemerdekaan pada masa yang sering disebut masa Orde Lama, serikat-serikat buruh bertumbuh kembali sebagai dari mereka berfiliasi dengan partai-partai politik. Hasil pendatang tahun 1955 oleh Menteri Perburuhan menyebutkan pendapat 1.501 serikat buruh nasional, kewilayah dan lokal, di mana 56% dari serikat nasional tidak berfasilitas ke mana-mana.